Anies ngibul dijegal sejak jadi gubernur, Formula E digembosi, tuyul Ancol keluar-keluar semua kejam pada Anies. Playing victim terus yul, lagian nomor 3 ngapain dijegal? Cerita tentang Formula E. Saya cerita Formula E sedikit boleh nih, Pak? Boleh ya? Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua. Penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan. Akhirnya ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngadu itu rusak. Itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Kekhawatirannya, harapannya, selalu begitu. Misalnya apa gitu, anggaplah itu, wah ini langkah untuk menjegal saya. Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Loyalis Anies Baswedan Geis Khalifah menyoroti upaya penjegalan program yang dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur di ibu kota. Salah satu yang baru diungkapkan Anies yaitu tentang upaya penjegalan terhadap helatan internasional Formula E di Jakarta pada 2022 silam. Dalam sebuah acara, Anies menyampaikan bahwa ketika membuat jalan beraspal di sirkuit Formula E, ia diblok oleh semua penjual aspal. Menurut Anies, bahwa penjual aspal itu sampai minta maaf karena tak bisa menjual untuk sirkuit Formula E di Ancol. Akhirnya menurut Anies, para insinyur yang ada di proyek pembangunan sirkuit Formula E itu mencari bahan dan mencampurkannya sendiri. Menanggapi hal itu, Geis Khalifah menyebut bahwa penjagalan Formula E merupakan salah satu kekejaman demi kekejaman yang dilakukan kepada Anies Baswedan. Menurutnya, masih banyak program yang dihambat selama Anies menjabat gubernur. Anies dan komplotannya ini bisa apa sih selain playing victim? Para pemuja Anies cuma bisa membenarkan perkataan Anies meskipun itu salah dan ngibul. Kalaupun bisanya cuma ngomong tapi ngibul, anak TK pun bisa. Kalau bisanya cuma ngomong tapi ngibul, anak TK pun bisa. Jangankan prestasi yang nyata ada, prestasi yang tidak ada pun tetap diteriak-teriakan. Yang penting pede saja saat berteriak dan si tokoh yang memesan dalam tanda kutip prestasi atas dirinya itu tentu saja memiliki sifat yang tebal muka. Sebenarnya gampang loh, tinggal tunjukkan saja bukti mana saja yang mau dijegal. Kalau mau disebut toko aspal yang mana? Sebut saja namanya, jadi jelas gak ngibul kan? By the way, itu beli bahan sampai ke Jerman, jadi keinget pameran buku ya Pak Anies? Buat yang tahu-tahu aja sih, Yang ada justru Anies inilah yang menyalahi aturan karena menggunakan dan merusak Monas yang merupakan cagar budaya, jadi bukan area sembarangan. Di sana terdapat warisan budaya yang bersifat kebendaan, bangunan, dan lain-lain. Tapi dia secara serampangan malah menghancurkan pepohonan di Monas. Berdasarkan peraturan, Monas ini kan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga bagi siapa saja yang merusaknya, baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagiannya diancam hukuman pidana. Anies malah selonong boy, seenaknya tebang pohon Monas. Dan penyelenggaraan Formula E yang gerasa gerusuk bikin hajatan internasional nggak dipikirkan secara matang. Sudah masang aspal di Monas dan menebangi 191 pohon di sana. Nggak taunya lokasi tersebut adalah cagar budaya. Seharusnya sebelum bertindak, cari informasi dulu dong Ferguson. Emang Jakarta punya nenek moyang lu?
Monas itu statusnya apa, serta apakah melanggar atau tidak dalam memanfaatkan Monas untuk lokasi balapan Formula E. Tapi semakin mendekati tahun 2024, penulis yakin ya, persaingan para tokoh yang dijagokan rakyat untuk maju di Pilpres 2024 akan semakin brutal. Bahkan sebagian pengamat politik menduga Pilpres 2024 akan lebih brutal dari Pilkada Jakarta 2017, di saat Anies meraih kemenangan dengan mengerahkan mayat dan ayat. Dan ini pun terbukti. Kini Anies mulai menjual narasi-narasi dizolimi oleh para penguasa. Pun para buzzernya seperti si Tuyul Ancol. Anies sepertinya mau memberikan contoh mengenai pemimpin yang suka bohong. Anies bicara asal-asalan meskipun sepertinya mengejek dirinya sendiri supaya jadi pusat pembicaraan. Anies butuh publisitas supaya tetap eksis dan diingat orang. Tapi hasilnya elektabilitasnya gitu-gitu aja. Lagian, nomor 3 ngapain dijegal? Seperti kata Muniz. Pendukungnya pun juga tidak lupa untuk memvalidasi pernyataan Anies yang terkesan ngibul itu. Pembelaannya terlalu ugal-ugalan. Biasanya orang model begini cuma modal omong doang dan kinerja yang gak jelas. Jadi bisa dikatakan guys ini 11-12 lah dengan Anies. Ya namanya juga pemujanya. Bukankah ada anekdot yang mengatakan sesama tukang becak harus saling mendukung? Jadi bagaimana menurut Anda? Karma usung Anies masih berlanjut. Kerajaan bisnis Paloh terancam ambruk. 5 kader nyatakan keluar dari Nasdem. Ikuti langkah Koni Bakri. Calon presidennya adalah Anies Baswedan. Bukankah itu menyakiti hati kader-kader Nasdem militan yang akhirnya pada mengundurkan diri karena dulu berseberangan dengan Anies waktu Pilgub DKI di tahun 2017. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor 1 tercapai. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki? Mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas padahal dia oportunis. Baswedan? Enggak juga. Berat iya, tapi bilang itu insya Allah. Ketika praktek kenyataan itu yang ada, referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta, itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Kerajaan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga ikut terdampak usai partainya mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres pada 3 November 2022 silam. Cerita ini diungkap dalam laporan majalah Tempo edisi 14 Mei 2023. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menyampaikan soal dugaan tersebut. Salah satunya perusahaan catering di mana Muhammad Mirdal, Direktur Eksekutif Media Group, induk perusahaan Surya, menjadi presiden komisaris. Perusahaan catering ini diduga terancam terdepak sebagai penyedia jasa buka di PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas di Papua yang menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber Tempo, perusahaan catering tersebut telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Cerita soal dugaan gangguan bisnis Surya Paloh ini diungkap dalam laporan majalah Tempo yang berjudul
benarkah bisnis Surya Paloh diganggu setelah deklarasi Anies Baswedan kepada Tempo? Surya Paloh juga menyampaikan responnya atas dugaan gangguan bisnis tersebut. Tak hanya soal bisnis, bahkan sebanyak 5 orang bakal calon legislatif Partai Nasdem Purbalingga mundur mengikuti jejak Koni Rahakundini Bakri yang mundur dari Nasdem. Dan bacalek yang mundur itu kini mendaftar lewat Partai Gerindra. Ini tak lepas dari konflik internal Nasdem yang terjadi awal Mei lalu. Seperti dikabarkan sebelumnya, Ketua DPD Nasdem Purbalingga dan beberapa pengurus PAC mengundurkan diri menjelang pendaftaran bacalek. Akar konflik berasal dari perseteruan antara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Purbalingga. Karena tidak ada titik temu, Ketua dan loyalisnya menyatakan mundur. Di antara mereka yang mundur kemudian bergabung dengan Gerindra. Mereka masuk dalam daftar bacalek DPRD Purbalingga dari Partai Gerindra. Adi Yuwono, Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga menyebut bergabungnya bekas kader Nasdem merupakan buntut dari konflik internal partai. Bukan hanya itu saja, terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir juga diakui sedang berada di titik terendah. Termasuk juga soal isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai Nasdem pun ikut mencuat. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh dalam wawancara bersama Tempo pada 9 Mei 2023 silam. Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka Selasa 2 Mei 2023. Dan yang paling parah, proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Diketahui, PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Mediagro sedang membangun Gedung Kembar Indonesia 1. Gedung pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat itu dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu Cina Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya Paloh membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal menguncurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya, kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Tuduhan bahwa ini disebabkan oleh Anies rasanya terlalu berlebihan, tapi kenyataannya memang seperti itu. Banyak fakta yang telah membuktikan bahwa setelah mengusung Anies mulai dari bisnis, kader Nasdem, dan posisi menteri semakin terancam. Ini bukan karena campur tangan Jokowi atau pemerintah, tapi masyarakat sudah sadar jika Anies adalah pembawa sial. Jadi bagaimana menurut Anda?